ngerjain musik. Summer Dose lagi bikin EP. Terus apalagi ya? Oh, lagi bikin konten-konten YouTube gitu Zah, lagi mempersiapkan sesuatu. Terus nggak ada sih, lagi sering baca doang. Terus bikin musik di depan laptop. Ini kebetulan lagi ada di studio gitu, jadi lagi sering ada di sini. Jadi memanfaatkan waktu leisure yang ada sebelum nanti bulan depan udah mulai masuk kuliah lagi, kayaknya akan banyak kesita waktunya untuk belajar. Jadi sekarang kegabutannya di-embrace. Oke. Jadi banyak kreativitas gitu ya yang lo kerjain. Nice. I mean, that's what I'm doing as well while juggling school. It's hard, but it's okay. Oke, kita mulai aja pertanyaannya langsung karena tadi kita juga mulainya agak telat. Oke. Ya, jadi pertama pertanyaannya, bisa sharing nggak sih proses adaptasi buku ke film itu apa aja pertimbangannya? Bagaimana proses pembuatannya? Apakah ada campur tangan penulis lagi dalam pembuatan tersebut? Karena kan ada juga film yang dalam penulisan skripnya si penulis tidak ikut andil. Kalau dari contoh pengalaman pribadi gimana, Bang? Oke, pertanyaannya banyak. Jadi kalau ada yang kelewatan nanti tanyain lagi aja ya, Zah. Apa? Kayaknya yang pertama-tama yang mesti take into consideration ketika ingin membuat sebuah adaptasi dari buku ke film, yang paling pertama adalah durasi sih. Durasi itu menjadi poin penting karena yang perlu dipahami bahwa memang tidak mungkin kalau semua yang ada di buku itu diangkat ke film. Itu poin pertama sih. Itu sudah mutlak gitu. Jadi di film tuh ada namanya rule of thumb kita itu satu halaman skrip itu 1 menit. Let's say kalau misalnya buku itu dijadiin satu halamannya bisa 1 halaman skrip gitu ya. Bukunya aja misalnya udah 400 halaman gitu. Berarti ada 400 halaman skrip, berarti 400 menit. Berarti berapa jam tuh? Kan nggak mungkin orang akan stay di bioskop selama itu untuk nonton. Kalau emang benar-benar mengikuti cerita yang sama ya. Itu pun kita belum consider kalau misalnya ada proses syuting, proses editing, dan lain-lain. Itu udah nggak mungkin. Jadi durasi itu yang pertama. Dari durasi itu nanti akan ngaruhnya ke cerita. Bahwa memang akhirnya harus ada beberapa part mungkin yang disesuaikan untuk bisa masuk ke dalam medium layar lebar dari buku gitu. Supaya yang tadi menyesuaikan durasi tapi juga tetap menjaga ke authenticity dari si cerita dari buku itu tersebut gitu. Apakah tadi ada kayaknya pertanyaan apakah penulisnya dilibatkan atau enggak? Jawabannya tergantung. Kurasa ini adalah alasan kenapa tidak semua adaptasi buku yang difilmkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi biasanya kasus yang terjadi di industri film di Indonesia ataupun di luar negeri gitu, ketika ada buku yang diadaptasikan ke sebuah film, biasanya penulisnya jarang diikut sertakan. Kenapa? For logical reasons. Karena mereka penulis, mereka bukan filmmaker. Dan mereka punya mindset yang berbeda. Ketika kamu adalah seorang penulis, kamu akan berusaha memasukkan detail sebanyak-banyaknya dan mungkin at some point kamu pengen membuat pembaca kamu tuh wonder, ini maksudnya apa sih? And then you explain later in the end of the book gitu. Tapi ketika kamu adalah seorang filmmaker, kamu akan lebih berpikir secara teknis. Ini bisa nggak di syuting? Misalnya dia ceritanya flashback atau kayak berimajinasi gitu. Ini bisa nggak nih di syuting nih? Ini gimana nih cara syuting? Ini ada cerita yang harus kita sesuaikan nggak? Semua masuk di proses pre-production. Itu makanya kenapa sangat jarang sekali ada penulis yang diikut sertakan ke dalam sebuah produksi film. Makanya kenapa akhirnya si film itu terasa berbeda gitu, dari si bukunya. Tapi yang harus digarisbawahi, ketika sebuah buku itu diadaptasikan ke layar lebar, ke film, yang sudah pasti adalah sang penulis atau the creator of the book, the author of the book,
has agreed to make it, sudah menyetujui kalau si karyanya ini akan dijadikan di medium yang lain gitu, di layar lebar, di layar bioskop, di film. Itu sih yang bisa aku jawab pertanyaan yang rasa kayaknya tadi pertanyaan yang lain, but I don't remember. Tapi ntar kita bisa terus ya. Tapi bakal banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Oke, cool. Yeah. Tadi ada member yang bilang conflict of interest ya jadinya antara. Sure. Yeah. Terus bagaimana sih suatu buku dinilai layak untuk dijadikan film? Ini kayak pertanyaannya lebih ini banget sih. Lo kan aktor gitu ya, jadi mungkin nggak secara langsung ini nih yang bagus banget buat film. Tapi lo punya nggak pandangan kayak gimana sih biasanya orang-orang tuh milih film? Kurasa ini tergantung dari filmmakernya sih, atau bahkan mungkin dari aktornya gitu. Ketika kita lagi baca buku terus kayak wah gila ini kalau difilmin bisa banget nih gitu. I guess mungkin menurutku filmmaker punya, atau film entusias setidaknya, mereka punya vision yang lain ketika ngebaca buku tuh langsung ngebayangin teknis gitu, skrip dan lain-lain. Itu menurutku menjadi sesuatu yang lumrah terjadi kalau misalnya di sebuah buku dibaca oleh seorang film entusias atau filmmaker. Mereka langsung ngebayangin ini akan gimana kalau ternyata memang difilmkan. Pertimbangannya apalagi ya? Kurasa dari sebesar apa influence buku tersebut, dalam arti yang seluas-luasnya ya. Kalaupun buku itu misalnya hanya se-influential itu di beberapa komunitas tertentu, itu bisa tetap jadi consideration untuk orang nonton. Yang pasti buku itu harus setidaknya sebesar itu untuk orang tahu kalau ini adalah adaptasi dari buku gitu. Or ini bisa menjadi strategi yang lain. Justru ketika ingin nge-boost si buku ini, dibikinin dulu filmnya, lalu ditulis based on this book gitu. Cuma aku nggak tahu berapa banyak orang yang nonton filmnya dulu baru baca buku, atau daripada kebalikannya gitu. Coba member semuanya yang hari ini datang, thumbs up yang nonton film dulu. Baru baca bukunya, ada nggak? Ada nggak? Setauku jarang soalnya, Zah. Jarang. Ya nggak sebanyak orang yang baca dulu terus nonton gitu. Iya. Banyak juga sih kayak teman-teman gue tuh kayak, gue kalau udah ada filmnya mau nonton aja dulu, nggak mau baca karena kayak bisa diselesaikan dalam 2 jam atau 1,5 jam gitu nggak sih, daripada berminggu-minggu atau berhari-hari untuk menyelesaikan cerita tersebut. Sebenarnya personal choice. Benar itu personal choice. Poin yang sebenarnya menurutku penting banget tuh adalah ya balik lagi sih, memang itu personal preference gitu. Apakah orang ingin tahu ceritanya dari ngebaca dan membiarkan imajinasi dan pengalaman hidupnya sendiri yang menentukan setting dan bagaimana si karakter ini beradegan melalui tulisan tersebut, melalui kata-kata tersebut, atau ya ekspektasinya sudah disetting aja melalui apa yang ditonton di layar gitu, kayak yaudah ikutin aja. Karena filmmaker kan hanya menunjukkan apa yang kita mau liatin. Iya, benar. Gitu. Itu sih kayak kalau misalnya gue tuh, kenapa gue nggak suka nonton dulu walaupun ada filmnya ya, gue tuh tetap mau baca dulu, gue nggak mau nonton dulu karena gue nggak suka disuguhin. Gue pengen berimajinasi dulu tuh, baru ntar gue main sama imajinasi orang lain. Benar. Tapi menurutku di sini trikinya, Zah. Ini adalah gap. Kenapa akhirnya ada orang-orang yang bilang filmnya nggak sesuai ekspektasi gue? Iya. Karena ketika lo membiarkan lo bebas gitu ya untuk berekspektasi, ketika lo membaca buku gitu kayak oke, ini kayak gini, semua orang punya ekspektasi mereka masing-masing kan. Lalu ketika di film semua ekspektasi itu semacam di smash gitu jadi satu, lo mesti terima apa yang lo tonton di depan. Lo semua yang ada di sini ini harus sesuai nih, harus ketemu sama apa yang lo tonton di depan gitu. Tapi
Tapi nggak mungkin bisa emang, Zah. Mungkin Emang nggak ya. mungkin bisa. Karena medianya memang berbeda gitu. Itu kayaknya yang harus dipahami ketika kamu masuk bioskop, mau nonton adaptasi buku, itu yang harus disiapin. Bukan apakah ini sama dengan ekspektasi gue, bukan itu. Tapi ini adalah medium yang berbeda dari buku yang gue baca. Ya gitu. Nanti coba gue jelasin pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kayaknya masih banyak banget nih. Lanjut dulu. Iya. Sebenarnya ada lagi sih sambungannya sama Oke. ini tadi gue bilang. Jadi, nah, ntar ya, aku pilihin. Jadi kan berarti tuh relate banget sama tekanan, kan? Tekanan, pressure, ekspektasi orang-orang yang banyak banget. Yes. Jadi sebagai pelaku sendiri nih, yang terlibat dalam proses pembuatan buku film adaptation, ada pressure tersendiri nggak sih yang lo rasain? Pastinya ada, karena dari jawaban lo sebelumnya. Dan kalau misalnya iya, pressure itu seperti apa dan dalam bentuk apa? Dan gimana caranya lo buat memitigasi pressure tersebut, tekanan tersebut dari orang lain? Pressure-nya yang pertama-tama, pressure terbesar gue dari diri sendiri sih. I love myself, don't get me wrong. Tapi gue juga punya self-doubt yang besar, dan kadang-kadang gue ngerasa kemampuan gue di luar amanah yang diembankan ke gue gitu. Apalagi ketika kita ngomongin ngerjain book to film adaptation ya, karena tanggung jawabnya gede banget. Gue lumayan bukan trauma bahasanya, cuma gue lumayan overthinking kali kalau misalnya ditawarin ada lagi yang book to film adaptation gitu. Karena dua film terakhir gue kan kayak gitu ya. Dylan sama Bumi Manusia. Pressure berikutnya mungkin dari production house, I guess. Karena terkadang production house ini memberikan waktu yang kurang sufficient untuk gue bisa sepenuhnya, atau untuk aktor-aktor yang lain, atau bahkan untuk kru dan scriptwriter dan director untuk benar-benar yakin 100% hafal luar dalam sama esensi dan maksud harfiah dari si buku ini untuk bisa diterjemahkan lewat medium lain gitu. Itu biasanya kita kejar-kejaran sama waktu dan budget, obviously. Itu pressure banget. Lalu ya kayaknya yang terakhir eksternal ya. Maksudnya dari di outer world, the outer scenery gitu, dari pembaca si buku ini, dari orang-orang luar sih, terutama orang-orang yang die hard fans sama si buku ini. Ini jadi sebenarnya balik sama pertanyaan tadi kayaknya yang tentang apa consideration sebuah buku dijadikan film. Jadi semakin besar buku itu berdiri sendiri, semakin besar kemungkinannya akan ada filmnya kan. Karena udah jelas ada demand-nya, udah jelas akan ada yang nonton. Mau mereka judging, mau mereka skeptis, tapi mereka akan membuktikannya dengan datang ke bioskop lalu menghasilkan uang untuk production house. So it's the same shit, right? Same thing. I'm sorry. Tapi itu akhirnya juga jadi pressure gitu. Karena semakin besar bukunya, berarti kan semakin banyak pair of eyes yang melihat dan memiliki ekspektasi sama si project ini gitu. Itu kalau buat aktornya gitu ya, gue speaking from personal experience gitu, kayak waktu Dylan dan Bumi Manusia, man, itu beneran, itu harus menutup telinga sih untuk bisa benar-benar apa ya, nggak kebagi gitu fokusnya. I mean, hearing maksudnya filmnya aja kita belum produksi gitu loh, Zah. You're in the midst of crafting something gitu. Kamu lagi pengen
kamu lagi pengen mencoba, kamu lagi dalam proses untuk membuat sesuatu, barangnya belum jadi, Zah. Tapi Udah udah di judge ya. Oh, udah dilempar-lemparin. iya, barangnya belum jadi gitu. Makanya dari dulu, makanya dari dulu yang selalu gue ngomongin adalah tonton dulu, biarkan kami sineas film bikin dulu gitu. Kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya nggak apa-apa, kita akan berusaha menjelaskan sebisa kami gitu lewat press conference dan lain-lain. Itu kenapa gunanya ada premiere. Tapi biarkan karya ini dibawa ke medium yang lain karena memang berbeda mediumnya. Emang nggak, mindset itu sih, mindset penonton berarti ya, atau mindset pembaca yang memang harus difahami bahwa emang ini memang dua jenis karya yang berbeda gitu. Gitu aja. Sebenarnya tuh pertanyaan yang tentang tadi lo ibaratnya kayak ditindih dulu sebelum lo melakukan sesuatu, sebelum lo membuktikan sesuatu, banyak banget pertanyaannya dari member-member kita. Jadi kita mau nanyain lanjut nih dengan di topik itu. Okay. Gimana dia tadi? Jadi mungkin di sini ada yang dulu kayak ngebully gue jadi Dilan. Lo ngapain jadi Dilan? Gue punya soalnya temen, bukan temen gue sih, temennya temen gue. Jadi temen gue tuh produser gue. Terus waktu itu gue lagi rekaman sama dia, terus temennya datang. Terus waktu itu Dilan belum tayang. 2017 gue ngerjain album pertama Tammerdos kalau nggak salah, atau single gitu, gue lupa, udah lama banget. Terus dia datang ke studio, terus dia kayak, dia cewek, dia bilang dia die hard fansnya Dilan. Terus dia kayak, gue nggak senang lo jadi Dilan. Sorry, gue minta maaf, ya gimana dong, maksudnya keputusan jadi Dilan juga bukan, please gue mau jadi Dilan, bukan gue juga gitu. Lalu ketika gue dipilih jadi Dilan, maksudnya apalagi yang bisa gue sampaikan selain kata maaf dan nanti tunggu di bioskop, ya nggak sih? Gue nggak mungkin menjelaskan diri gue kayak, wah lu tau gak sih gue syutingnya serius banget dan gue memberikan 100% dari apa yang gue punya. Ya nggak mungkin gue ngomong kayak gitu. Pastinya gue akan kayak, ya gue minta maaf memang di hari itu. Gue minta maaf, I think on behalf of the author udah memilih gue. Ya tunggu aja di bioskop. And then she goes on with the rant about harusnya adalah bad boy and all that crap and everything. I'm like, well, okay, guys. I mean, itu adalah contoh nyata, maksudnya gue sendiri pernah mengalami pressure yang datang secara langsung gitu. Maksudnya ketika lo ada di sosial media, cyberbullying atau perundungan daring tuh menjadi sangat mudah karena lo anonimus kan, lo nggak kelihatan. Ini orang kan di depan gue ngomong, lo nggak cocok Dilan. Iya, jadi sorry ampun Bang Jago jadinya, sorry banget. Gue tuh baca Dilan, gue tuh ngefans banget gila sama Dilan. Waktu zaman SMP, jadi zaman SMP pas SMA, sorry. Jadi bucin-bucin gitu kan Dilan. Jadi gue kayak dan segala macam. But I have to say, as a friend and somebody who watched the movie as well, you really depicts Dilan like really good. Bro, yang setuju thumbs up ya. No, don't. Gak ada yang setuju. Ada loh tuh 11, 14, 15, 17, 19. So haters, shake it off. It's all good. Ini akan selalu kayak gini, and it's a consequences I chose dari pertama kali gue menyetujui untuk main Dilan ataupun Mingke gitu, bahwa memang tidak akan semua orang suka. Itu udah pasti sih. Pressure-nya lebih tajam Dilan apa Mingke? Kayaknya Mingke deh, kayak Bumi Manusia. It's way older, the book lebih legendaris, lebih berat juga kontennya. Bukunya secara tebal buku. It's funny because now I'm talking about how thick the book is, tapi it matters karena balik lagi ke poin pertama, durasi kan. Juga bukunya tebal banget. Iya, tebal banget. Tebal banget. Dan Pak Pramana udah nggak ada. Yeah. And that plays a big role in crafting the movie sih. Do you know, this is a fun fact, probably you know. Jadi
penulis Pram, dia nggak mau ada orang yang bikin film itu kalau bukan orang Indonesia yang bikin film itu. Right, ya. Jadi si Bumi Manusia itu sudah ingin difilmkan dari tahun 2005 setahu gue ya. Dan sudah banyak PH-PH luar yang ingin membeli rights dari buku tersebut, tapi nggak pernah boleh karena ya keluarganya, karena sekarang kan si rights-nya ada di keluarganya, ada di anaknya, Bu Astuti, kalau nggak salah namanya. Jadi dia yang megang rights-nya dan kayaknya dia benar-benar berpegang teguh sama apa yang Pak Pram bilang. Jadi dari tahun 2005 itu sudah mulai ditulis skripnya, revisi PH, revisi kru, aktor, terus sampai kita mulai syuting dan tayang di 2018 dan 2019. So 14 years untuk crafted that one book. Yeah. Untuk bisa sampai ada di akhirnya di layar bioskop gitu. Mental sana mental sini gitu. Put into the thing. Anyway, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang sebagai aktor sendiri sih. Apa bedanya memainkan karakter yang sudah terlanjur hidup di masyarakat dibanding dengan karakter yang sama sekali baru atau film non-adaptasi? Sebagai aktor sendiri, lo melangkah apa aja supaya karakter Dylan dan Mingke akhirnya meninggalkan bekas yang sama kuatnya sama seperti buku? Oke, pertanyaannya double ya. Yang pertama dulu, bedanya kalau misalnya si karakter ini nggak datang dari sesuatu yang sudah hidup di kepala para pembaca, peluang untuk improvisasinya jadi jauh lebih besar, Zah. Karena nggak ada ekspektasi yang nempel sama karakter ini gitu. Let's say misalnya Dylan nggak jadi buku gitu ya, terus jadi ada filmnya Dylan 1990. Misalnya Dylan rambutnya emo gitu, kayak nggak akan ada yang protes pasti, Zah, kayak oh dia emang bad boy jamet, kayak oh ya udah gitu, kayak tipikal. Maksudnya orang tuh akhirnya jadi ribet waktu itu karena kayak oh dia tuh bad boy tapi ya good look, tapi baik sama ceweknya, tapi geng motor, gila dia tuh good to be true, man. Gila lo. Gue juga jadi cowok kayak oh lo keren banget lan. Serius, gue pas baca kayak wah gila ini cowok keren banget. Gitu loh. Itu gue sebagai cowok loh. Maksudnya gue aja sebagai cowok merasa Dylan ini seseorang yang menurut gue a bit too good to be true, tapi itulah yang membuat ruang improvisasi gue sebagai aktor di Dylan jadi jarang sekali. Gue cuma baca gue waktu Dylan ataupun Bumi Manusia, gue hanya memainkan apa yang ada di situ gitu. Apa yang sudah kita rencanakan dari awal, bagaimana si adaptasi itu sudah terjadi. Tapi ketika gue memainkan karakter yang lain, misalnya film gue yang belum keluar, Ali gitu, wah tuh ruang gue untuk improvisasi banyak banget. I don't read my script. Maksudnya script itu cuma jadi kayak oh ya okay, I know this. Maksudnya ini arahnya ke sini, ini tujuan outcome dari sini ini tuh gitu. Sisanya kayak ya udah negosiasi antara aktor, antara gue dan teman main gue, kayak ini enaknya gimana. Kalau di dan Mingke ataupun nggak, film gue cuma 2 itu dong yang adaptasi. Nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa nego ini anaknya gimana gitu di hujan, nanti nggak mungkin. Jadi di ruangnya lebih kecil. Sorry Zah, tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Yang kedua, jadi gini, kan tadi kalau film non adaptasi kan lo berarti lebih bisa fleksibel tuh ya, dengan karakter yang bisa lo suguhi pada penonton. Jadi tantangan terberat apa sih dalam memainkan peran Dylan dan Mingke biar tantangan bekas gitu? Yang pertama-tama kayaknya gue ini ngomongin dari pengalaman pribadi ya. Maksudnya nggak kalau temen sinias film yang lain yang punya pendapat lain gitu tentang ini. Ini dari gue pribadi, my own personal experience and opinion. Kalau gue
gue adalah pembaca dari 2 buku yang gue mainkan ini. Itu dulu. Sebagai pembaca, gue juga punya ekspektasi tentang siapa itu Dylan, siapa itu Mingke, dan bagaimana mereka di zaman mereka masing-masing. Ini ekspektasi gue ya. Kita belum ngomongin penonton, kita belum ngomongin teman-teman yang ada di sini. Ini gue yang mainin. Gue juga punya ekspektasi gitu. Jadi kalau gue pribadi, yang pertama kali jadi priority adalah gue berusaha memenuhi ekspektasi gue. Dan kayaknya itu yang paling susah gitu, karena ya tadi gue punya banyak self doubt dan I am my worst critic ya. Gue yang paling sering kayak mengkoreksi diri sendiri gitu. Gue jarang pengen nonton film yang gue mainin di bioskop, cause yang gue akan lakuin cuma kayak, oh gitu sih, gitu-gitu loh. I don't really want to watch my movies on big screen. Tinggi gitu ya, tinggi sendiri. Iya, kayak gitu. Lalu ada ekspektasi dari director. Ekspektasi dari director yang pengen nge-craft si adaptasi buku ini gitu. Dan gue bersama director biasanya kita saling kompromi. Menurut gue, Mingke kayak gitu. Menurut director, oh enggak, Mingke tuh gitu lagi. Nah, di proses diskusi antara art dan director itu, kita menyatukan ekspektasi tuh. Jadi kita berdua punya gambaran yang sama tentang si karakter ini. Biasanya, dari 2 film yang gue pernah mainin, itu authornya juga ada. Dylan tuh ayah P.D. Baik ikut. Kalau belum manusia, keluarganya juga sering datang ke lokasi syuting dan melihat prosesnya secara langsung. Kalau ini ada nih subjek ketiga ini, si authornya. Ini biasanya akan mewakili 70-75% pembaca atau orang di luar sana. Karena mereka yang bikin identity si karakter ini. Mereka yang punya IP. They are the one who created the intellectual property. They're the father of this character gitu. Mereka yang tahu seluk-beluk apa yang tidak ditulis di dalam buku ini, mereka yang tahu gitu. Ya kan? What's in between the lines itu mereka semua tuh yang punya. Jadi ketika ada si orang-orang subjek ketiga ini masuk ke dalam proses, ya mayoritas ekspektasi orang-orang juga bisa handle. Ini alasan kenapa ini yang gue dengar ya, yang orang pernah ngomong ke gue atau mention gue di DM, di Twitter, di Instastory, orang review blog. I used to read reviews. In fact, I always do. Tidak ada orang yang gue baca ya, tidak ada orang yang komplain kalau plotnya Dylan ada beberapa yang dihilangkan dari bukunya. Kenapa? Karena P.D. Baik ikut ngedirect di situ. So he knows exactly apa yang bisa dilepas dari bukunya ke film. Gang-gang yang gue juga lupa sebenarnya apa aja yang dihilangkan. Tapi kayaknya ada kayak cerita mereka ada di gang apa gitu-gitu. Maksudnya small details yang mungkin sebagai pembaca it enriches the mind gitu. Tapi sebagai author, he knows exactly apa yang bisa dipotong. So would you say berarti terlibatnya penulis itu lebih lebih mudah memitigasi tadi yang pressure ekspektasi dari para pembaca. Tapi lucu loh, tau gak sih, nggak tahu juga ya untuk member-member yang lain, sempat juga aku ngebahas di diskusi sebelumnya, ada film Percy Jackson, di mana penulisnya itu benci banget sama adaptasinya. Oh ya? Ya, ada yang kayak dia nggak mau buku dia itu difilmkan. Jadi pas rilis itu di Twitter dia bilang film ini jelek, film ini gini dan segala macam. Dan pada akhirnya ini mengeneralisasi sih, tapi pada akhirnya film itu nggak sukses karena banyak para pembaca yang juga tidak puas dengan apa yang direpresentasikan dengan para pembuat film di situ. Karena mungkin ada persetujuan dari penulisnya atau mereka messing up with the details. Tanya selanjutnya ya, Bang. Yuk.
Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang pressure, tentang self-doubt, dan segala macam. Ada satu member yang pengen tahu more into the mental health, well-being sebagai seorang aktor book to film adaptation yang mendapatkan pressure-pressure sendiri dari para penonton dan pembaca. Gue biasanya kalau syuting film gue nggak main HP sih. Jadi through off my phone. Gue cuma pakai SMS doang. Jadi ya biasanya teman-teman gue sama keluarga atau orang terdekat mereka tahu gue lagi syuting, jadi kayak Bay mana lagi syuting, oh ya udah gitu. Jadi nggak bisa diganggu juga karena menurut gue handphone cukup distraksi yang gede banget sih buat gue di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam proses syuting gitu. Adanya HP itu bikin compare dan bikin self doubt makin gede sih. Maksudnya you read all the trash comments about it. How you're not supposed to be the actor, you're not supposed to play the role. Belum itu tadi, jadi filmnya udah kayak film jelek. Gila. Kita syuting lama banget, readingnya 6 bulan. Tolong ditonton. Berusaha detach aja sih sama dunia luar sebisa mungkin. Dan itu ya selain untuk kesehatan gue dan juga untuk karakternya sih Zah, untuk ya Mingke nggak ada HP gitu, nggak ada Instagram 1890, nggak ada Dilan juga nggak ada perasaan harus kayak surat ya. gue harus motor gue harus lebih keren dari motornya Anhar gitu, nggak ada. Ya udah gitu. Dan ini sih gue berusaha hidup di dunia nyaman sih. Jadi kalaupun akhirnya gue jadi berempati terhadap apa yang mereka rasakan, apa yang Mingke harus lalui, lalu itu harus in a way maksudnya messed up sama psikis gitu, maksudnya sampai akhirnya gue jadi kebawa. Setidaknya gue jadi kayak punya batasan gitu loh, kayak oh iya itu kemarin tuh proses gitu, maksudnya itu tuh kemarin syuting gitu. Jadi ketika nanti gue main HP lagi dan ketika gue udah selesai syuting dan lain-lain, ketika gue kembali melakukan aktivitas yang gue lakukan sebelum syuting, itu jadi jauh lebih mudah untuk tahu mana yang mana gitu loh. Karena kalau misalnya semuanya digabungin oleh Tuhan, gue cukup kesulitan untuk kayak semuanya jadi nyampur di kepala, jadi kayak oh I am him, I am them, his experience is mine gitu sih. Itu cukup, kalau buat gue cukup ngaruh. Ya, internet can be really overwhelming, to be honest. Apalagi Twitter. Wah, gila sih Twitter. Cancel. Cancel ya, semuanya di cancel. That's personal opinion. Terus sekarang more to a more positive note. Gimana sih perasaan lo, Bal, setelah mengetahui kalau film-film lo tuh sukses dan diterima dengan baik dengan para penonton dan para pembaca? Wah, berat Zah. Tambah pressure sih kalau gue. Oh iya, kenapa? Yang pertama-tama, tanggung jawab sebagai aktor jadi semakin gede. Posisi gue di industri jadi makin diperhitungkan. Yang tadinya gue ngerasa kayak, oh it's a hobby, but I'm getting paid for this. Sekarang jadi kayak, wait up. All eyes on you. Serious now. Oh wait, okay, you know, I have to take this very seriously now. Dan room for kritiknya juga jadi makin gede kan, karena I'm getting more well known dari both sides, orang yang suka sama adaptasi filmnya atau sama yang nggak suka gitu ya, mereka akan jadinya tahu gue gitu dengan persepsi mereka masing-masing. Juga sebagai sineas film entusias, tanggung jawab jadi kita tuh jadi kayak kita berhasil grab audience trust, kita berhasil grab public trust tentang buku tuh bisa loh difilmkan dengan bagus.
itu beban buat gue kalau ada filmmaker yang irresponsible dan kayak all I'm thinking is profit, kayak I don't care, I'm just gonna get the book and make it into a film and who knows, maksudnya ya udah gitu. Lalu akan ada orang yang nonton dan ngomong lagi kayak jelek ternyata book to film adaptation. Sama kayak ini analoginya sama kayak dulu orang nonton film horor bilangnya itu film porno gitu. Orang begitu ngelihat poster film horor udah nggak mau nonton, Zah, karena ini pasti bokep. Dulu kan kayak gitu. Iya, dulu gitu ya. Dulu kan kayak gitu, tapi over the time filmmaker Indonesia yang responsibel, mereka berhasil nge-shift mindset itu. Sekarang film horor kita diperhitungkan loh. Itu maksudku. Jadi si tanggung jawab sebagai filmmaker dan juga film enthusiast jadi gede ketika kamu sukses men-shift sesuatu gitu. Dilan misalnya, yang paling obvious gitu. Bisa banget ternyata kan orang nonton film romance Indonesia misalnya. Film teenage loh, itu teenage drama loh. In a way not really coming of age sih ya. Eranya iya. Settingsnya, tapi kan itu lebih kayak teenage drama, teenage love yang semua orang bisa nonton loh, dari bayi yang nenek-nenek. Itu kan membuktikan kalau misalnya berarti film Indonesia, filmmaker Indonesia bisa gain public trust nih. Ayo nonton film Indonesia, bagus loh. Ini dan dari buku loh, bukunya bagus, filmnya juga ya silakan sendiri judge gitu. Itu akan jadi pressure buat gue kalau nanti kedepannya akan ada film-film remaja Indonesia yang berlatarkan video SMA. In a way ya, ini mungkin bukan sesuatu yang dipikirkan sama film atau film itu sih. Cuma baru tadi. Ini tuh kayak set stone gitu. Iya, karena udah ada benchmarknya ya, udah ada standarnya yang lo bikin sendiri. You created about yourself. Karena gue ngerasa untuk dapetin trust-nya audience sampai yang tadinya masyarakat Indonesia cuma ngelihat judul bahasa Indonesia aja skeptis, boleh dikasih jempol kalau ada yang kayak gitu dulu. Kalau ngelihat judulnya aja bahasa Indonesia, mendingan nonton film yang judulnya bahasa Inggris tapi nggak jelas gitu. Ada nggak? Sure, karena gue juga salah satu yang kayak gitu, Zah. Speaking from my own experience. Begitu filmnya bahasa Indonesia tuh kayak gitu loh. Nah, untuk gain trust-nya si audience ini tuh ya nggak gampang gitu. Jadi juga nggak gampang untuk mempersatukan mindset semua filmmaker di Indonesia kayak, hey, it's not all about profit. Well, it is. It's a part of it. I mean, it's our job, right? Kayak it's your job. Maksudnya lu emang cari duitnya dari situ. Tapi ada tanggung jawab yang besar gitu untuk memajukan industri supaya filmnya tuh nggak. Sekarang tuh ya, ini ada rada off sedikit sih. Tapi menurut gue sekarang penonton Indonesia tuh udah siap, Zah, untuk dibawa dikasih film-film yang susah. Maksudnya yang susah tuh yang nggak make sense gitu. Kita kalau yang abstrak, kita tuh kalau nonton film bule, dimanapun filmnya, mau bahasa apa, itu film kalau misalnya udah nggak masuk akal sedikit, kita nggak komplain lah, kita diem aja. Oh ya, emang gitu. Kita menerima gitu. Ini film begitu di Jakarta, jalanan beda dikit aja, ini tiba-tiba ada di Kebun Jeruk, itu komplainnya mahal banget. Itu nggak mungkin itu nggak di situ jalannya. Itu dulu, tapi menurut gue sekarang penonton Indonesia tuh udah dipromi dan diajak untuk kita cerita film yang linear gitu, ya cukup bikin mikir, dibikin berimajinasi. Itu sebelum pandemi ya, I don't know about mikir, itu sebelum pandemi ya, I don't know about now. Mungkin bikin kayak film apa ya, Parasite tuh, gue pas pertama kali nonton awal-awalnya kayak, lu nonton belum Parasite? Udah. Iya, tuh kayak, gue tuh nonton gara-gara semua orang pada bilang keren banget nih film, keren banget. Gitu. Yeah. Gue nonton, gue nggak ngerti gitu. Pertama nonton, terus lama-lama kayak gitu, abstrak gitu.
Ya, gue belum ini sih, belum mengeksplor lagi film-film Indonesia yang tadi yang lo sebutin itu. Kalau lo punya rekomendasi, boleh di-sharing kepada teman-teman kita Uh, semua. if you enjoy Dylan, I think you would definitely enjoy Catatan Si Boy. I love that movie. Love it. Uh, Catatan Si Boy. Ada kok di salah satu streaming platform di Indonesia yang baru masuk, yang iklannya di mana-mana. Itu ada di situ. Catatan Si Boy. Lupus tuh juga dari buku. Tapi gue belum nonton sih, tapi katanya bagus untuk pada zamannya. Lupus tuh Catatan Si Boy, Lupus tuh kayak apa namanya, buyutnya Dylan gitu loh. Kalau dulu Dylan di zaman sekarang di tahun 2010-an gitu. Di zaman 90 dan 80 tuh ya itu ada Lupus dan Catatan Si Boy. Biasa bad boy gitu pada zaman. I guess in every generation there will be one. Dulu ada Rangga kan. Oke. Ntar mungkin di 2000-an ada Yahya gitu kan. Someone gitu. Alright. Next question. This or that. Menurut lo, Bal, lebih baik datang dengan ekspektasi film itu akan sama dengan buku, atau datang dengan meyakinkan diri bahwa karya film adaptasi dari novel itu harus dijudge secara terpisah? Concluding dari pertanyaan tadi kita sebut. Nomor 2. Ini boleh gue elaborate ya kenapa gue memilih jawaban tersebut ya? Oke, elaborate. Kenapa? Gue tuh perjalanan karir gue pertama kali munculnya di musikal Laskar Pelangi. Nama depannya aja udah musikal, Zah. Ini ya udah pasti ini adalah medium yang berbeda dari buku gitu. Waktu itu udah ada bukunya Laskar Pelangi, sudah ada filmnya. Lalu sekarang waktu itu ada musikal dan gue main di musikal gitu. Jadi gue sudah berkesempatan sebelum di dan Mika gitu ya, gue berkesempatan main ke adaptasi buku di medium yang lain. Entah kenapa ekspektasi orang tuh kalau musikal atau pertunjukan teater itu beda gitu ya. Mungkin karena live dan nggak mungkin ada katu atau kayak semuanya bisa dilihat gitu, perpindahan transisi aktor, set dan lain-lain karena semuanya terlihat secara real time. Jadi mungkin ekspektasinya tidak setinggi film yang ada pre-pro, post-pro dan lain-lain. Ada post-pro gitu. Orang tuh datang dengan ekspektasi, yo ini gue mau nonton musikal, tapi ceritanya Laskar Pelangi gitu. And I thought to myself, ini mungkin nggak sih terjadi sama film gitu. Ketika ada orang yang pengen nonton film, oh ya ini gue pengen nonton filmnya si buku ini ya dalam bentuk film gitu. Ceritanya udah pasti beda. Ini jadi memang gue nonton ini tuh bukan gue pengen ngelihat buku gue difilmin. Ini emang film dengan cerita yang sama dari si buku tersebut. And I think it's a totally different mindset gitu ketika lu masuk dan keluar ke bioskop. Dan kepuasannya tuh jadi menurut gue akan jadi beda sih. Bahkan ketika lu kecewa kan memang karena filmnya tidak bagus. Bukan karena tidak sesuai dengan apa yang si buku itu sudah sajikan ke dalam kepala lu gitu. Menurut gue. And sebagai filmmaker dan film entusiast, it's really really hard to meet thousands if not millions of expectations dari pembaca buku. Nggak mungkin sih secara kemampuan manusia tuh nggak mungkin sih. Unless kita punya kayak di bioskop tuh kayak wewangian, jadi kita bisa kayak hipnotis penontonnya untuk bisa benar-benar masuk dan setuju sama gambar itu. But it's merely possible sih menurut gue untuk melakukan itu. Jadi dari yang lo jelasin juga tadi kan, bahkan di dalam proses pembuatan film tersebut itu ada juga ekspektasi lo sendiri, ada ekspektasi dari director yang tadi yang lo bilang, ada ekspektasi juga dari penulis, produser,
produser dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi Dan sorry, kalau gue boleh ini tuh, kalau gue boleh ngomong, itu harus dari penonton yang masuk ke bioskop yang ekspektasinya di manage sih, Zah. Gitu. Mau nanti filmnya ternyata kayak gila ternyata jelek banget gitu, ya memang mungkin karena filmnya jelek, dan mungkin kasusnya misalnya kayak Percy Jackson tadi gitu, emang ternyata emang authornya nggak setuju gitu atau gimana gitu ya, it would add like another point gitu, tapi it should be judged separately sih independently ya. I agree. Sebenarnya kita mau hampir ke sesi tanya jawab, biar teman-teman yang mau mau menanyakan sesuatu bisa menanyakan. Tapi ini ada fun, quick, easy questions buat kita tutup. Novel atau buku apa yang udah lo baca dan lo berharap jika buku tersebut difilmkan lo bisa memainkan karakter itu? Ini imajinasi aja ya, jadi terserah lo mau buku dari Norwegia lah, mau buku dari Kutub Utara lah, terserah yang mana aja bukunya. Harus dari buku yang nggak boleh kayak buku tersebut itu nggak boleh, harus dari buku itu ya, gitu ya pertanyaannya. Gue twisting sih. Novel atau buku? Lo pernah baca play gitu? Oke. Gue tuh baru bulan kemarin selesai baca Norwegian Wood. Jadi baru di tahun ini gue mulai ngulik Murakami. Norwegian Wood tuh buku kedua gue dari Murakami. Dan gue suka banget karakter Toru. Soft boy banget gak sih? Depressing banget. Itu salah satu cita-cita gue juga sebagai aktor mungkin ya. Dari dulu kalau gue ditanya, lu pengen mainin karakter yang kayak apa sih? Gue pengen banget mainin karakter yang apa ya? Gue nggak pengen ngeromantisasi mental health juga. Maksudnya karakter yang kayak terus sih. Apa? Yang honest, yang pro, yang benar-benar yang merefleksikan kayak struggle orang-orang sekarang. Benar. Soalnya film itu kan maksudnya sering banget dibikin kayak tujuannya adalah, apalagi film Indonesia ya, endingnya tuh harus bikin orang hopeful, endingnya tuh harus bikin orang terinspirasi, endingnya tuh harus bikin orang berimajinasi gitu loh, harus kayak gitu. Kebanyakan film Indo gitu. Kalau film luar kan enggak, kadang-kadang digantung, kayak kok gitu sih, nggak sesuai banget gitu sama yang apa di kepala gitu, kayak aduh gitu. Gue pengen gitu memainkan karakter-karakter yang bahkan ketika orang nonton tuh orang nggak ada kepikiran kayak gue pengen jadi dia. Kebayang gak sih, maksudnya karakter-karakter kayak bisa lebih karena menunjukkan kayak gue baca Toru ya, gue baca Toru sama apa namanya, Sukuru, sama-sama ngerasa kayak aduh, kayak mereka tinggal sendiri di dorm, aduh itu tuh banget ya, kayak bisa relate gitu. Karena kebanyakan, setuju sih apa kata lo bilang, banyak film-film dan buku-buku sekarang tuh yang superficial. Nah, gue tuh sekarang lagi mengeksplorasi baca-baca buku-buku yang benar-benar real gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue rekomendasi ke orang, mereka kayak so boring gitu. Tapi kayak ada hal-hal sendiri yang sangat apa ya, menunjukkan human complexity. So I just like reading about that stuff. Contoh yang ada di pop culture, untuk teman-teman biar agak apa namanya tahu maksudnya human complexity itu apa yang aku maksud, itu kayak film La La Land, kalau kalian pernah nonton, itu Emma Stone sama Ryan Gosling. Ya itu jadi musikal kan. Maybe you don't like watching musical, tapi moral message dari film itu bagus banget. Nah itu tipe-tipe film atau buku-buku yang suka aku baca. Pokoknya intinya adalah ada dua orang
yang saling membantu ya. Mereka tuh partnership. They have their own dream, they want to pursue that dream gitu. Tapi hidup tuh ada aja yang selalu apa namanya menghalangi dream itu dicapai. Nah akhirnya, tapi spoiler nanti kalau gue jelasin akhirnya. Jadi itu nonton ya La La Land. Iya, intinya tuh dalam hidup tuh kita bisa merencanakan sesuatu, kita bisa punya keinginan, tapi at the end of the day itu akan selalu ada intensi yang aneh dan random dari hidup sih, dan bisa Ada juga yang harus di sacrifice ya, yang direlakan untuk mendapatkan impian itu. Itu si La La Land yang gue dapat. Very good movie. Very good movie. Oke, pertanyaan fun question selanjutnya adalah punya book to film adaptation favorit nggak? On top of my head Laskar Pelangi sih. Pelangi, oke. Iya. I love Laskar Pelangi. I mean, right? Kayaknya gara-gara film itu gue jadi ini deh, rajin baca buku bahasa Indonesia. Dulu waktu pas, bukan bahasa Indonesia juga sih, baca buku secara general. Itu kayak tuh yang Pramudia aku baca buku itu, terus Laskar Pelangi kan Andrea. Bahkan Andrea Hirata adalah autor termuda yang masuk di kategori International Baccalaureate untuk bukunya dibaca kan. I was amazed ketika boleh milih buku sebelum waktu itu, coincidentally gue milih Bumi Manusia dan Harimau-Harimau. Kok ada Andrea Hirata? Sisanya kan soalnya kayak apa namanya vintage gitu kan, orang-orang yang lama gitu. Terus ada Andrea Hirata. Cuma gue lupa waktu itu bukan Laskar Pelangi deh. Sama mimpi atau apa gitu. Kenapa Laskar Pelangi? Karena menurut gue, fun fact, Laskar Pelangi Andrea Hiratanya juga ikutan nggak sama? Di musikal apa di film? Di film, di musikalnya nggak, di film kan? Kayaknya I see the connection there. You know what I mean? Jadi si filmnya tuh nggak berasa terlalu terlalu jauh dari bukunya gitu. Karena ada Andrea Hirata di situ gitu. Dia masih play part di crafting filmnya. Terus dan memang karena cerita dia jadi benar-benar ngejagain banget tuh authenticity set, latar dan lain-lainnya. Dan film itu juga, film dan buku tersebut yang akhirnya filmnya sih menurut ya akhirnya bisa memajukan perekonomian di Pulau Belitung gitu. Yang tadinya orang baca nggak tahu Pulau Belitung kayak gimana, cuma ditulis doang keindahannya, lalu divisualisasiin sama Om Riri dan Tante Mira, orang akhirnya jadi datang ke sana. Gila, maksudnya from book to movie to people's lives yang beneran bukan cuma yourself and your inner world changing the way you see the world. No. We're talking about other people having more money to eat, having more money to send their kids to school. Talking about that. Bener-bener kehidupan orang-orang di pulau itu yang akhirnya bener-bener jadi hidup dari buku dan movie. And I think it's really incredible. Bisa bikin impact sebesar itu. That's the best thing about doing art ya. Kalau misalnya lo mau punya seni dan seni lo bisa mengubah cara pikiran orang jadi lebih baik dan mengubah hidup orang jadi lebih baik. For sure. One day. Sekarang kita buka ke pertanyaan, sesi tanya dan jawab. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan untuk Iqbal, boleh bisa ditanyakan melalui chat, atau kalau pengen nanya langsung, boleh raise hand, nanti dibolehin sama salah satu admin untuk ngomong langsung sama Iqbal atau menanyakan langsung sama Iqbal. Oke, isi 2, 3. Ada Marsha nih. Marsha, Ina, aduh banyak banget ya. Tadi aku lihat ini di galeri. Ada 6 yang 6. Oke. Kita coba dari chat dulu ya, Marsha. Bagaimana cara Iqbal mengubah pandangan orang terhadap karakter yang berbeda di sebuah film dan menghilangkan pandangan orang terhadap karakter film sebelumnya? Don't try.
Jangan berusaha sih. Karena the more you think about it, the more kayak gue harus beda dari sebelumnya. akan malah kelihatan menurut gue. Harusnya dari prosesnya sendiri itu harusnya udah terasa sih. Ketika lo baca skrip yang baru, lo udah bisa ngebayangin dan masuk ke dunia yang baru gitu. Itu dari gue sebagai aktor, itu gue yang ngomong. Tapi kalau gimana cara ngerubah persepsi orang tentang karakter itu, Iqbal adalah itu nggak bisa gue ngapain. Itu tergantung orangnya sih. Mau sampai kapanpun, misalnya nanti suatu hari gue jadi I don't know, tukang gagal gitu misalnya karakternya. Kayak maybe akan tetap ada orang yang kayak Dilan jadi tukang jaga kayak itu di kepala orang sih. Itu sesuatu yang sempat waktu itu kayak gue harus keluar dari karakter ini gitu. Tapi lama-lama kayak man, it's not your responsibility, it's not your job I guess. Maksudnya lo nggak bisa ngatur, lo nggak bisa ngatur ekspektasi bagaimana orang melihat lo di kepala mereka gitu. What you can do as an actor, ya masuk ke dunianya si karakter yang lain gitu. Dan harusnya itu secara natural akan terjadi sih. Karena kan kalau syuting kan you're acting, you're not being yourself. Kayak what's the point of acting kalau lu menjadi diri lu sendiri kan. Jadi harusnya ketika selesai syuting ya udah keluar aja dari karakter tersebut terus masuk lagi ke karakter yang lain. Udah menjawab nggak tuh, Marsha? Semoga ya. Kita lanjut ke yang sudah tunjuk tangan. Aku pilih secara random ya guys. Yulia Rosa boleh hidupin mic-nya. Aku ngeliat kamera kamu tuh kamu pakai wand Harry Potter wand. Guys. Kayaknya enakan ngobrol gini daripada ngebaca chat. Lumayan susah multitasking. Tanya langsung aja tanya. Yulia Rosa kalau mau nanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kan Kak Iqbal selalu memerankan film itu kan berbeda-beda banget karakternya. Jadi sulit nggak sih untuk Kak Iqbal memerankan karakter dan juga mengubah cara pandangan orang ke Kak Iqbal? Terus sulit nggak untuk memahami alur cerita dan juga chemistry? Berbeda dengan karakter Kak Iqbal di dunia nyata. Itu gimana? Oke. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, berusaha ngerti apa yang karakter itu lalui. Ini rada semua jawaban kedua. Jadi ketika kamu baca, menurut kamu akan langsung berempati sama siapapun yang dituliskan itu gitu. Bahkan ketika kamu baca buku, kamu lama-lama akan masuk ke dunia itu, kamu akan mengerti kesalahannya, kamu akan mengerti perasaannya, bahkan sampai kadang-kadang at some point kamu akan kangen sama karakter itu as if he or she was real gitu. Kayak kangen siapa gitu, padahal dia di buku gila nggak ada gitu. Itu mungkin banget terjadi karena kita benar-benar meresapi. Nah, proses itu tuh yang dinamakan reading, lihat. Nah, di reading itu ada yang namanya baca doang, ada yang baca dengan emosi, terus ada yang namanya bedah subtext. Jadi ngebedah kalimat di bawah si kalimat tersebut, meaning reading between the lines gitu loh. Apa yang sebenarnya karakter ini pengen. Misalnya ada 2 percakapan. Yang kita bahas tuh what's going on inside their head. What's the background of this conversation sampai ini harus terjadi. Karena film yang bagus tuh film yang walaupun ceritanya kemana-mana, tapi dialognya tuh atau motivasi karakter untuk ngebawa ceritanya tuh make sense. Mereka ada di situ gitu. Kayak misalnya tadi pagi dia jatuh di jalan, karena conversation-nya tentang kakinya bopek gitu. It would make sense, right? Karena itu sudah terjadi gitu, sebelumnya. Nah, yang sebelum ini kita bahas di proses.
itu ngebangun istri. Kenapa akhirnya si pasangan misalnya sejoli ini mereka saling sayang banget, kita coba tuh create. Kalau di film kan ya nggak mungkin diceritain semuanya kan setiap hari gitu, tapi itu kita create. Jadi mungkin suatu hari mereka dijemput ya, terus apa, terus itu kita semua create sendiri. Kita bahas tuh kira-kira apa yang terjadi inilah. Chemistry, bond, ekspektasi ya tadi ya, ekspektasi penonton. Tadi sih ekspektasi penonton tuh nggak bisa diatur tentang orang mau ngelihat sebagai karakter siapa gitu. Yang aku bisa lakukan itu benar-benar itu tadi, cuma bisa masuk ke dunia si cerita ini dan bekerja bersama timku yang lain gitu, yang jumlahnya ada puluhan atau bahkan ratusan gitu. Lalu nanti bagaimana tinggal si penontonnya aja yang ngejudge gitu, kayak dia akan melihat karakter yang sama atau enggak gitu sih. I can't really do much about that, to be honest. Orang sampai sekarang juga kayak kalau dia lihat Cliff yang main kayak si Harry Potter gitu. Walaupun ya banyak juga yang nggak suka sama jadi Harry Potter gitu. Cuma orang tetap Harry Potter yang main apa One gitu. Ya Harry Potter gitu. Itu Rangga, who else? Cinta, you know. Itu tuh semua adanya di kepala penonton. Maksudnya dari aktor, dari kami sinetron, kami pasti nggak mau kalau cuma bisa main satu karakter atau dikenal sebagai satu karakter sih. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Yulia. Thank you Yulia. Selanjutnya Vito. Halo Kak. Hai. Aku mau tanya. Mantul gak ya suaranya? Enggak. Enggak ya? Mantap betul. Enggak. Aku mau tanya berapa sih biasanya persenan profit untuk seorang penulis yang tulisannya itu dimasukin jadi book to film adaptation. Habis itu yang kedua biasanya casting aktor atau aktris disesuaikan sama penulis atau disesuaikan sama imajinasi dari direkturnya sendiri ketika ngebaca buku tersebut. Itu aja. Great questions. Thanks Vito. Yang pertama soal persenan, again, I'm speaking from my own experience ya, yang aku tahu. Ini could differ from different production house, different deals, different contract, different authors gitu. Atau different titles, karena value seberapa mahal atau murahnya buku itu kan juga dinilai dari bestsellernya, sudah berapa lama ada di toko buku, berapa banyak yang beli, berapa banyak yang review, itu semua plays into part gitu. Jawabannya depends dari si authornya itu sendiri. Ada author yang lu beli putus aja ya. Gue nggak mau ikut campur. Pokoknya ini buku gue, ya udah terserah lu mau apain. Nih gue minta dibeli putus sekian gitu. And it could be billions of rupiah. Diminta langsung gitu ya. Itu kemungkinan karena si author takut kalau si filmnya nggak sesuai sama apa yang dia bayangin, sama apa yang dia tulis. Jadi udah deh beli putus aja, gue nggak mau ikut campur. Gitu. Tapi itu nggak terlalu sering terjadi sebenarnya. Yang lebih sering terjadi adalah ketika si author mau involve di dalam proses. Dia mau involve entah ikut jadi second director atau ngejagain skrip atau apapun lah. Tapi dia ada di set gitu. Masalahnya, nggak semua production house mau melakukan itu. Kenapa? Karena pasti ribet. Karena itu tadi poinku yang pertama banget. Ini ada buku nih. Si penulis pengen banget ini ada. Tapi dari si filmmaker kayak, Pak ini nggak mungkin Pak. Gimana dong? Nggak bisa dihapus atau dicari yang lain gitu. Nah biasanya untuk menghindari si konflik of interest itu,
biasanya production house pengennya beli putus, beli dengan harga sekian gitu. Jadi nggak pakai persentase tuh. Dibeli rights-nya, dibeli IP-nya. Kamu punya buku, saya beli buku kamu, saya jadiin film. Tapi kamu nggak punya say tentang si hasil output-nya. Gitu. Itu yang jadi pertimbangan dan jadi ribet karena akhirnya pertanggungjawabannya jadi nggak tahu gimana kan. Filmnya bisa jadi beda banget gitu. Cuma dengan misalnya memainkan karakter yang sama. Misalnya. Itu mungkin banget terjadi. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, proses casting. Normalnya, nyambung ke poin pertama, karena sudah dibeli bukunya biasanya. Sudah dibeli IP-nya, jadi kan itu sudah punya production house. Jadi biasanya dari director tuh. Normalnya ya. Jadi si director itu tadi, karena director pembaca, dia juga punya ekspektasi begitu dia baca, oh gue kebayangnya dia, oh gue kebayangnya dia, lalu nanti itu didiskusiin sama produser. Tapi biasanya nggak sama author, karena itu tadi udah dibeli kan di awal. Kecuali case-nya, let's say misalnya Dilan, real life case gitu. Karena ayah Pidi Baik ikut di situ, dan tidak dibeli putus kasarnya, maksudnya karena dia involved di dalam situ kan, dia pengen tahu outputnya, dia pengen ngedirect, dia pengen apa, dia termasuk salah satu, dia yang memilih aktornya tuh, dia yang mengcasting karakternya. Itu kenapa kalau misalnya si authornya itu diikut sertakan dalam proses film, hampir pasti hasilnya beda sama yang kalau book to film adaptation yang authornya tuh dilepasin aja gitu. Itu harusnya berasa sih, dan nggak banyak kasus kayak gitu karena production house belum tentu mau, soalnya akan jadi ribet karena mereka bukan filmmaker kan, nggak ngerti teknis gitu. Semoga menjawab. Selanjutnya Lauren Clarissa. Jadi ada yang mau tanyain, apa yang buat Iqbal waktu di awal tetap mau peranin Dilan dan Mingke, padahal banyak orang yang gak setuju, bahkan cenderung menghujat. Apa pernah berpikir buat mundur? Okay. Thank you for the question, Lauren. Mundur sih enggak. Cuma apa ya? Mundur sih enggak sih. Cuma cukup mempengaruhi kesiapan mentalku sebelum syuting sih. Ketika proses reading itu menurut paruh banget. Ketika tahu di luar sana banyak yang nggak suka ketika filmnya. Kita lagi proses reading, syuting aja belum. Maksudnya ada gambarnya aja di film tuh belum. Ini kita masih dalam pengulikan karakter, yang lain aja udah mulai menurut cukup ini bikin down. Itu salah satu alasan kenapa kalau syuting film biasanya aku selalu nggak main HP karena cukup distraksi dan selalu pengen tahu what people think kan. Apalagi kalau film adaptation gitu, it's really important to know what to think about it. Tapi aku nggak pernah menyalahkan mereka juga sih. Aku nggak pernah akhirnya jadi kayak apaan sih, kan gue bisa jadi karakter ini gitu, nggak gitu. Misalnya kayak Dilan, memang image terakhir yang aku tinggalkan sebelum sekolah itu kan CJR kemarin. CJR itu boy band. Dan ketika 1 tahun aku hilang dari industri, sekolah doang, ketika kembali tiba-tiba jadi karakter bad boy, orang nggak kesel. Ya aku juga kalau jadi pembacanya Dilan mungkin akan kayak, kok boy band? Gitu. Ya begitupun dengan Mika, abis dari karakter Dilan yang gitu, terus tiba-tiba harus mainin karakter yang kayak serius, terpelajar gitu loh. Ya walaupun umurnya sama sih, cuma ya latar berbeda,
semuanya berbeda, orang juga akhirnya, dan yang ngamati manusia bukan cuma sekedar teenagers yang baca Dylan yang kayak oh ya for fun gitu, cute, no, yang baca itu sejarawan, sastrawan, jadi tanggung jawabnya juga gede gitu loh untuk dua film. Makanya sekarang nih film-film yang aku mau mainin semuanya nggak dari buku, for my own mental health. Kita main filmnya, kita cari, gue bilang ke manajer gue, oke, ada film lagi, kita cari yang tidak dari buku, oke. Give me a break, maksudnya it's a huge amanah, responsibility, tanggung jawabnya gede banget soalnya. Dan selain ke orang, ke tim, dan ke diri sendiri gitu, nonton kayak ini nggak ya kayak gue bayangin baca gitu. And that's a big responsibility to myself as well, right? Ketika nonton itu. Ya, semoga terjadi. Oke. Terima kasih Lauren. Kita ambil 4 pertanyaan lagi ya guys. Jadi mohon maaf yang nggak kepilih. Selanjutnya Agista. Masih ke mute. Halo, udah masuk belum suaraku? Udah. Oke, aku mau tanya kayak apa ya? Ini dari proses syutingnya sih, kayak kalau proses syutingnya itu kan kayak apa ya? Suatu perjalanan yang panjang gitu, terutama kayak yang aku tahu waktu syuting Bumi Manusia itu kan kayak Iqbal harus datang ke tempat-tempat kayak sampai deket di daerahku juga. Nah itu dari perjalanan syuting gitu ada nggak sih pelajaran yang Iqbal ambil dari proses syutingnya? Gitu sih. Makasih. Thank you Ista untuk pertanyaannya. Yang pertama-tama melatih kesabaran sih. Shooting is all about patience. Sekarang mesti nunggu giliran, mesti take-nya berulang-ulang, satu adegan banyak banget, apa segala macam angle-nya, satu scene bisa 19 shot, satu scene satu hari, harus sabar, harus kuat energi dan mental pastinya. Belajar teamwork, belajar put trust in your teammates gitu. Itu penting banget karena filmmaker tuh gak cuma tentang aktor gitu. It's aktor tuh memang akhirnya jadi ujung tombak. Aktor dan director akhirnya memang jadi ujung tombak si film tersebut. Apa film itu diingatnya siapa yang main, siapa yang ngedirect, itu memang akhirnya aktor dan director. Tapi kalau kamu nonton credit title kan, that's why I never skip credit title. Kalau lagi premiere, I've always encourage people to sit down sampai credit title tuh benar-benar black out, and I tell the XX1 or CGV atau siapapun yang aku datangin studionya, do not turn on the lights before the credit title ends. Untuk mengapresiasi teman-teman kru yang mungkin hari itu nggak bisa hadir atau lagi syuting di produksi lain gitu. It's a simple act of giving credit sih. Mau baca mau enggak ya terserah, tapi yang penting nama mereka sudah ada di situ dan di acknowledge sama orang yang ada di bioskop, di studio-studio itu. Terus yang berikutnya, kayaknya yang terakhir ini sih, bahwa kamu nggak bisa membuat semua orang bahagia. Kamu nggak bisa membuat semua orang happy dengan keputusan dan pilihan-pilihan kamu gitu. Kamu nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang, dan ternyata emang bukan responsibility kamu untuk melakukan itu. Kalau gue nggak pengen ekspektasi gue dibesar, you can do things. Lo masuk ke bioskop dengan ekspektasi yang lain, kalau ini adalah media lain, or two, you don't watch the movie. Jadi semua punya tanggung jawab dan porsinya masing-masing untuk membatasi ekspektasi mereka ini. Itu sih. Semoga terjawab. Terima kasih. Thank you. Aku prioritasin pertanyaan dari member dulu ya. Oke. Jadi selanjutnya Bintan. Oke, halo Kak.
Halo. Kedengeran nggak? Hai. Jadi gini, kan kalau misalkan kita mau ngadaptasi buku atau series film kan udah sering banget ya dengar kasus-kasus kayak whitewashing gitu, di mana orang kulit hitam tapi dimaininnya sama orang kulit putih. Gitu kan? Terus pasti kita kesel dong, karena pertama itu disrespectful banget, mengingat orang-orang kulit hitam itu udah sedikit banget kan representasinya di media-media. Nah, tapi ada juga nih kasus di mana karakter yang di bukunya itu dia kulit putih cuman dimainin sama aktor yang berkulit hitam. Walaupun emang itu jarang banget kan. Tapi ada salah satu contohnya itu dari series To All the Boys I Loved Before, di mana John Ambrose kan kalau di buku dia harusnya kulit putih. Tapi pas diadaptasi jadi series dia dimaininnya sama aktor kulit hitam. Nah, aku cuma pengen tahu gimana sih pandangan Kak Iqbal sama teman-teman tentang kesesuaian etnis atau warna kulit atau bahkan gender dari suatu karakter yang mau diangkat ke layar lebar. Very good question, Intan. Thank you very much. Penting sih, representasi itu nomor 1. Kenapa akhirnya aku bisa melakukan apapun yang aku lakukan hari ini? Pastinya karena aku sudah pernah melihat orang-orang yang mirip denganku di Hollywood gitu. I'm talking about Asian, kayak orang-orang yang nggak bule tapi ada di layar lebar gitu. Menurutku representasi itu penting. And I think itu salah satu yang we should work on di industri film Indonesia. Gitu. Kalau kamu nonton film-filmnya Ko Ernest Prakasa, ada Cek Toko Sebelah, ada Imperfect. Menurutku Ko Ernest dia selalu berusaha untuk bikin karakternya itu se-diverse mungkin. Ada orang Papua, ada orang Chinese, ada orang Batak, dan semua logat dan bahasa-bahasanya itu selalu berusaha dia masukin ke dalam si karakternya tersebut. Mungkin karena Ko Ernest sendiri datang dari suku minoritas di Indonesia gitu. Oriental, Mandarin Chinese. Jadi mungkin dia merasakan si struggle itu gitu ya. Jadi untuk punya representasi yang lebih banyak di industri perfilman Indonesia. But I think it's really important untuk orang atau anak-anak atau teenagers bisa melihat yang sekiranya bisa kayak kelihatan seperti mereka di layar lebar gitu. Thank you for the info for the boys I've loved before. Ya. Kayaknya aku pernah denger deh. Tapi aku nggak tahu soal si penggantian etnis karakternya itu dari putih ke hitam atau hitam ke putih gitu. Kamu tahu alasannya kenapa dia melakukan itu? Kurang tahu sih Kak, kenapa akhirnya diganti sama aktor. Awalnya tuh di film pertama emang John Ambrose dimaininnya sama orang kulit putih juga kan, tapi pas di film kedua tiba-tiba diubah aktornya, nggak tahu deh kenapa. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu gitu. Well, kulit hitamnya lebih terkenal. Kalau aku ya, ini nggak ngomongin, ini dari helikopter point of view dari industri, bisa jadi kontraknya habis. Bisa jadi dia cuma kontraknya di satu film doang. Dan it would be dumb kalau diganti dengan another white person, karena pasti akan beda banget. Jadi mengganti kalian drastik. I don't know. Maybe not. Gitu. Bisa jadi kontrak, bisa jadi deal, bisa tabrakan jadwalnya. Apart from the ethnicity issue ya. Gitu. Intan, tadi semoga pertanyaannya terjawab. Ada yang mau diobrolin lagi nggak? Nggak Kak, gantian yang nanya. Oke. Terima kasih ya. Oke, 2 lagi. Fadli. Halo. Ya, thank you Aza. Iqbal apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga semua sehat-sehat ya. Amin, terima kasih. Jadi saya kebetulan lagi bangun PH Indie nih sama komunitas Nias di Medan. Wow. Jadi
ini kebetulan kesempatan nih untuk bisa tahu hal-hal yang belum saya tahu dari seorang profesional kayak Iqbal. Aduh, terima kasih. Saya cuma mau nanya dua hal aja. Oke. Sebagai aktor, bagaimana cara kamu menempatkan diri dalam setiap penyesuaian film yang baru? Kan banyak nih film. Kamu juga baru muncul di beberapa film, pasti ada penyesuaian dong. Ya. Filmnya, dengan krunya, dengan director pastinya, dan lain-lain. Ya. Apa ada cara yang biasa kamu pakai, atau tergantung kamu berperan sebagai apa terlebih dahulu? Atau ya udah jadi diri aja. Jadi pro. Kan? Terus yang kedua, kalau dalam case book to film kayak gini, berapa kali kamu ngelakuin reading atau riset dan latihan bukunya atau skrip supaya kamu pede ngejalanin? Ada nggak bedanya dengan film biasa yang non book to film? Udah. Very, Fadli, terima kasih banyak. Dicoba dijawab ya. Nanti kalau ada yang lupa kita ngobrol tektokan aja. Ya, yang pertama, kayaknya sebagai aktor, aku selalu datang ke dalam proses reading pertama kali tanpa ekspektasi. Aku peran apapun yang aku mainin, mau besar mau kecil, gitu, aku datang tanpa ekspektasi. Pengen ngelihat flow-nya aja dulu gitu. Antara tim, antara cast yang lain, antara director, dan bagaimana mereka bekerja. Karena ketika aku datang dengan ekspektasi, biasanya aku akan compare dengan produksi yang sebelumnya gitu. Sebelumnya mungkin kayak, oh kemarin kayaknya pas reading langsung mulai, kok sekarang ngobrol-ngobrol dulu. Akan ada komparasi tuh di antara proses yang sebelumnya sama yang sekarang. Makanya itu alasan aku kalau datang, ya udah datang aja gitu. Halo, ya udah. Nggak ada. Even di hari itu misalnya kita nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Ya emang kayak gitu prosesnya. Semua tuh kamu kan hanya bisa digagalkan oleh ekspektasi kamu sendiri gitu. Jadi ketika kamu tidak berekspektasi, jadi ya udah gitu, nggak akan kecewa. Yang kedua, caranya adalah over the time. Ini proses sih yang aku rasain. Akhirnya aku belajar untuk put trust sama tim aku. Untuk lo nggak bisa lo jadi aktor kayak oh ya I'm very famous, I'm very professional, you work for me. Ya udah lo ngelakuin apa yang gue mau, lo nggak bisa kayak gitu. Ternyata speaking from experience, making a movie itu semua tuh benar-benar teamwork. Memang mungkin yang terlihat di garda terdepan adalah aktor dan director, tapi if you have bad attitude and lo nggak punya trust sama semua yang ada di tim lo nggak akan jadi sih film. Nggak akan aktornya nggak akan maksimal dan kru-kru yang lain juga nggak akan kasih sepenuhnya gitu untuk si film tersebut. So it goes both ways gitu. Harus sama-sama simbiosis mutualisme antara aktor dan juga kru. Terus mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa banyaknya reading? Banyak banget jawabannya. Tapi yang pertama-tama harus baca bukunya dulu. Kalau gue, ada beberapa aktor yang memilih untuk tidak membaca bukunya sebelum memainkan filmnya. For their own personal preference, I suppose. Untuk mereka, ya udah mereka fokusnya sama filmnya aja gitu. But for me, gue harus baca dulu bukunya. Jadi gue tahu apa yang mau gue ekspektasiin dalam kepala gue. Ketika gue baca skripnya, gue tahu exactly apa yang ada, apa yang nggak ada, apa yang diubah. Subteksnya kelihatan semua menurut gue. Karena begitu baca buku yang di sini sama skrip itu kan udah ditulis sama scriptwriter kan, udah nggak ditulis sama si authornya. Gitu. Jadi itu pasti udah akan ada yang berbeda. Bahkan dialog yang dari bukunya aja itu biasanya bisa berbeda gitu. Untuk menyesuaikan durasi dan lain-lain. Banyak banget consideration. Tanya readingnya banyak banget. Harus baca bukunya. Untuk beberapa case, kayak Dylan misalnya, itu kita readingnya kadang-kadang pakai buku dulu. Jadi kita punya skrip, tapi di lokasi kita readingnya pakai buku. Jadi kita compare langsung. Saat beda nih di skripnya, nggak boleh. Kita pakai yang di buku. Makanya kenapa di Dylan semua dialognya kan akhirnya precisely apa yang disebutkan di buku kan. Karena memang readingnya akhirnya pakai buku. Sedangkan apa yang ada di buku itu udah banyak banget yang dicoret di skrip. Gitu. Makes me wonder gitu, kayak ini menarik banget karena aku masih nyimpan skrip-skrip ini kan. Kayak it's my own personal record of my own journey gitu. Cuma maksudku, I think it would be really interesting kalau kayak suatu hari si skrip-skrip ini bisa difotokopi lalu dibagikan kepada pembaca bukunya atau kayak filmmaker di luar sana, indie filmmaker or something, untuk benar-benar ngelihat kayak how different sebuah skrip bisa
berubah dari bukunya gitu, dan apa aja yang ditandain dan lain-lain. Apalagi dia tadi pertanyaannya? Oh, perbedaan sama ini ya, perbedaan sama film yang non book to film adaptation ya. Kayaknya nggak sebanyak kalau book to film sih. Tetap banyak, tetap bisa berbulan-bulan, tapi mungkin intensitasnya nggak setiap hari. Kalau book to film tuh selain mesti ngebahas karakter, mesti ngebahas buku, mesti ngebahas plot, mesti ngebahas, wah banyak banget sih. Sebelum syuting aja udah cukup draining gitu. Tapi it's a fun process sih, and it's a challenge untuk diri gue sendiri gitu sebagai individu untuk bisa menyelesaikan proses yang bisa memakan waktu lama banget dan hampir tiap hari gitu. Berapa lama sih proses bagi kamu sendiri nih, Bang? Nyamannya untuk reading tuh berapa lama untuk sebuah film? Tergantung banget sih, tergantung seberapa kompleksnya si karakter dan ceritanya. But at the very least, sebulan. 10 bulan? Sebulan. 1 bulan. Sebulan. 1 bulan, ya. At the very least, itu udah paling sedikit sih menurutku. Ya, kita bahkan ya ngerti sih, kita bahkan syuting cuma 5 menit itu bisa screening 1 minggu sampai 2 minggu bahkan. Iya. Tadi kayak lebar gini ya. Iya. 2000 kita. Oke, jadi pertanyaan pertama mau coba adaptasi natural aja dulu kali ya untuk pertama, baru selanjutnya ngelakuin adaptasi yang lain, sama buku sama menang dan filmnya. Oke, thank you Iqbal. Terima kasih sekali. Sukses buat PH-nya ya. Oke, amin doain ya. Thank you. Thank you aja. Ya, sama-sama. Selanjutnya tadi ada Rintan Riz enggak. Nah, ya. Rintan itu. Tes, halo. Halo. Iqbal, aku pengen nanya. Kan tadi Iqbal bilang kalau misalnya mau meranin suatu karakter itu pasti baca bukunya. Kalau misalnya pas meranin Minke itu kan, kalau misalnya Dilan mungkin Iqbal udah pernah di kehidupan nyata jadi anak SMA gitu kan. Kalau misalnya Minke kan beda era, beda zaman gitu, nggak pernah di situasi atau di tempat yang seperti itu. Gimana sih cara untuk mendalami sebagai Minke gitu? Karena menurut aku kayaknya baca doang itu kurang nggak sih gitu. Jadi gimana cara Iqbal untuk jadi Minke lah yang oke. Good question. Terima kasih banyak Rintan. Terima kasih. Menarik banget karena memang proses Dilan dan Minke tuh nggak bisa apple to apple. Kamu benar banget. Yang satu 1990, yang satu 100 tahun sebelumnya. Dan yang menjadi kesulitan ketika melakukan proses pembuatan Bumi Manusia adalah susahnya susahnya sumber yang bisa diajak ngobrol untuk research. Kalau mau di-compare misalnya sama Dilan, nyokap tuh hidup di tahun itu gitu. Misalnya di SMA tahun 90-an kayak Dilan, gue bisa nanya nyokap kan. Aku bisa nanya nyokap kayak gimana sih waktu itu ngedate-nya segala macam, dijemputnya pakai apa. Itu tuh sesuatu yang lumrah gitu. Ini kan kita nggak mungkin ngobrol sama orang-orang tahun 1919 gitu. Serem kalau bisa ngobrol sama mereka kan, malah jadi spooky. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi memang ada proses-proses yang memang akhirnya lack of sources gitu kasarnya untuk bisa diajak diskusi kayak gini. Mungkin lebih banyak baca dan diceritakan sama orang-orang yang lebih paham, diceritain sama director, diceritain sama acting coach-nya yang emang orang Jawa asli dan punya misalnya kakek buyut di tahun itu menceritakan. Waktu itu ada proses yang cukup menarik waktu Bumi Manusia ya. Kita kan nggak pernah kebayang ya Indonesia pada zaman tersebut ya. Maksudnya nggak pernah tahu gitu itu Bautenzorg tuh kayak gimana gitu tuh nggak pernah tahu gitu. Pengadilan tuh itu kayak gimana zaman dulu. Jadi waktu itu kita sebelum proses reading, sebelum kita mulai masuk ke adegan, kita duduk terus kita disiapin proyektor gitu. Terus di proyektor itu kita diliatin kayak gambar-gambar hitam putih, sepia dan lain-lain, gambar-gambar asli di tahun-tahun tersebut. Gambar pengadilan, gambar rumah, gambar noni-noninya, tapi gambar-gambar asli gitu loh.
Terus kita berusaha membayangkan kalau kita ada di posisi tersebut gitu, sebagai outcast yang mukanya beda banget dari apa namanya, Londo gitu, sebagai pribumi, ngeliat, ngerasain. Akhirnya memang kalau Bumi Manusia tuh lebih banyak pakai gut feeling sih sejujurnya, intuisi, gut feelings, even dreams, lebih ke situ gitu. Aku ingat banget sebelum syuting Bumi Manusia tuh, I purposefully minta sama Mingke untuk come to me gitu loh. Kayak silahkan datang dan gunakan tubuh ini untuk melakukan apa yang kamu mau. Dan karakternya ini jauh banget dari proyek-proyekku sebelumnya. Jadi memang benar baca doang nggak cukup, harus ini udah main pakai batin gitu kasar. Semoga terjawab. Oke, makasih semuanya untuk pertanyaannya. Kayaknya kita akan mulai tutup sesi hari ini. Makasih banyak antusiasmenya dan udah mau datang di acara diskusi ini. Makasih banyak Iqbal yang udah mau sharing. Thank you banget udah diundang, Zah. Ketemu sama Bookmark. This is very fun. You should join one of our sessions in the future. Kalau Yeah. Anyway, aku pengen mau ngerangkum diskusi hari ini. Jadi sebenarnya guys, ayo kita sama-sama mengapresiasi karya-karya film sama dengan kita mengapresiasi karya-karya tulisan yang kita baca. Tadi juga kita udah dengar dari Iqbal, ada banyak banget tekanan-tekanan pressure yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film adaptation. Sama juga dengan pressure yang dialami seorang penulis yang sedang ingin menciptakan karya tulisannya sendiri. Jadi apa ya? Jadi karya seni itu yang udah sempat aku tulis juga di caption untuk acara hari ini. Kita tuh pengen menggiring member untuk merefleksikan kesatuan dari seni, bahwa sesungguhnya sebuah karya seperti film dan buku bukan sebuah substitusi yang saling kompetisi untuk lebih baik atau segala macam, tapi mereka saling melengkapi. Khususnya untuk book to film adaptation, apa yang kita baca kita juga bisa tonton, itu sebenarnya membantu kita dalam memvisualisasikan hal-hal yang terjadi yang kita pernah baca. Dan sebaliknya juga, saat kita menonton film, kita mungkin merefleksikan sendiri, di karakter dalam buku ini ada hal-hal seperti ini yang dialami karakter ini, berempati dengan karakter yang ada di buku dan berempati dengan karakter yang diperankan oleh orang lain dalam film. Itu aja, makasih semuanya. Jangan lupa untuk follow @bookmark.bookclub kalau misal kalian tertarik untuk ikutan acara-acara diskusi buku kita selanjutnya. Yeah, that's it. Thank you so much. Everybody say thank you, Azza. Kok ada yang ngomong? Oh, di chat ya? Di chat. Pada di mute. Ya. Kasih semuanya. Kalau ada yang mau foto, bisa kita foto nih sebelum itu, boleh peace signs, and then you can leave right away. Ini aja aku hitungin dulu ya, biar bareng-bareng. Slide pertama, 1, 2. Slide kedua, 1, 2. Slide ketiga, 1, 2. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Azza, teman-teman Bookmark Club udah ngundang. Very fun. I love it. Pertanyaannya bagus-bagus, teman-teman. Keep reading, alright? Watching movies. Dan tunggu Ali dan Ratu Queens.
Oh ya, jangan lupa tonton Iqbal. Terima kasih. Dadah. Semua, goodbye. Makasih udah datang. Jangan lupa follow @bookmark.club dan follow aku @ridarabas. I didn't promote myself. Aku masih recording sih.